Ada sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah hancur. Sebuah kebenaran gelap yang tersembunyi di balik setiap penolakan, setiap pengkhianatan, setiap tatapan yang tiba-tiba memalingkan muka. Ini bukan kisah motivasi. Ini adalah eksperimen psikologis terlarang tentang bagaimana rasa sakit yang kau kubur hidup-hidup bisa berubah menjadi bahan bakar paling murni jika kau berani membiarkannya membakarmu dari dalam. Setiap manusia memiliki momen ketika dunia tiba-tiba berhenti memandangnya sebagai manusia. Mungkin ketika cintamu ditolak mentah-mentah, ketika teman-teman berbalik meninggalkanmu di titik terendah, atau ketika kau menyadari bahwa semua usahamu tak berarti apa-apa bagi mereka yang kau pikir peduli. Inilah yang oleh psikologi arketipal disebut The Dark Night of the Soul. Sebuah kematian simbolis di mana versi lamamu yang naif dan percaya dibunuh oleh kenyataan yang tak mau peduli. Tapi di sini letak paradoksnya. Kebanyakan orang mencoba melarikan diri dari fase ini. Mereka minum, mereka sibuk, mereka mencari pengganti. Padahal justru dalam kehancuran inilah terletak benih transformasi paling dahsyat. Otak manusia memiliki mekanisme pertahanan bernama post-traumatic growth. Tapi ilmuwan Jerman menemukan varian lebih gelap, adversarial transformation, di mana luka tidak hanya sembuh, tapi berubah menjadi senjata kognitif. Contoh nyata, seorang yang dikhianati pasangan bisa mengembangkan kemampuan deteksi kebohongan di bawah sadar. Anak yang diabaikan orang tua sering menguasai seni membaca ruang sosial dengan akurasi mengerikan. Pria yang selalu ditolak wanita bisa membangun karisma tersendiri, yang justru menarik bagi wanita berkualitas tinggi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kau harus rela melewati proses kristalisasi, di mana semua ilusi tentang cinta, persahabatan, dan keadilan hancur berkeping-keping, sebelum menyatu kembali dalam bentuk yang lebih keras, lebih tajam, lebih berguna. Ini bukan metode self-help biasa. Ini adalah 3 tahap alkimia gelap yang akan mengubah luka menjadi senjata. 1. Pembalseman emosional. Biarkan rasa sakit itu ada, jangan kabur. Amati bagaimana ia membakar setiap sel naivete dalam dirimu. Ini adalah api pemurnian. 2. Anatomi pengkhianatan. Diseksi setiap penolakan dengan pisau bedah ketidakberpihakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Pelajaran taktis apa yang bisa diambil? 3. Forge of the Unseen. Dengan panas yang tersisa, tempa sebuah identitas baru yang tak lagi bergantung pada validasi eksternal. Inilah kelahiran kedua. Contoh nyata, Viktor Frankl yang mengubah trauma Holocaust menjadi logoterapi, atau Nietzsche yang justru menulis karya terbaiknya setelah ditolak seluruh lingkungan intelektualnya. Mereka tidak move on, mereka move up, ke tingkat kesadaran di mana penolakan bukan lagi luka, tapi bahan bakar. Ada suatu tahap di mana kau mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, bahwa semua penolakan itu justru membuatmu lebih kuat, lebih tajam, lebih berbahaya. Kau mulai melihat pola yang tak terlihat oleh orang biasa. Kau bisa mendeteksi kepalsuan dari perubahan mikroekspresi. Kau bisa membaca dinamika kekuasaan dalam sebuah ruangan. Kau mengembangkan Teflon mind, di mana kritikan tak lagi menempel. Inilah yang disebut the invincibility paradox. Semakin banyak kau ditolak, semakin sedikit hal yang bisa menyakitimu, dan semakin kuat posisi tawarmu dalam interaksi sosial. Tapi ada peringatan keras. Jangan sampai kau kehilangan kemampuan untuk mempercayai sama sekali. Itu bukan kekuatan, itu adalah kematian emosional. Pada akhirnya, semua penolakan itu mengajarkan satu pelajaran metafisik, bahwa kau bukanlah apa yang orang lain pikirkan, kau bukan bahkan apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri. Kau adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, lebih tak tergoyahkan. Dan ketika kau benar-benar memahami ini, tiba-tiba semua penolakan itu terasa seperti semesta sedang melatihmu untuk peran yang lebih besar. Seperti pisau yang harus ditempa berulang kali. Seperti berlian yang harus mengalami tekanan ekstrim. Kau sedang diubah, bukan dihancurkan.
Jadi pilihan ada di tanganmu. Kau bisa tetap menjadi korban dari penolakan-penolakan itu, atau masuk ke dalam apinya, dan membiarkannya mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang bahkan kau sendiri tak pernah sangka bisa menjadi. Tapi ingat, api yang sama yang bisa memurnikanmu, juga bisa menghanguskanmu jika kau masuk tanpa kesadaran penuh. Pertanyaannya sekarang adalah, beranikah kau membakar dirimu sendiri untuk terlahir kembali dari abunya? Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.